Melihat pergerakan IHSG di sesi pertama tadi dan juga rupiah, ini dua-duanya mengecewakan begitu ya. IHSG sudah meninggalkan level psikologis 6.800-an, rupiah bahkan hampir menyentuh level 16 ribuan. Anda lihat apakah memang pelemahan ini juga didukung karena gonjang-ganjing politik di dalam negeri? Betul ya, karena memang hawa-hawa politik ini sudah kian memanas karena sudah ada 3 nama yang mencuat. Jadi kita tinggal menunggu tanggal 25 untuk batas akhir pendaftaran ya nanti bagaimana. Dan kita melihat juga di jalanan sudah banyak ini ya aksesoris partai begitu sudah ramai. Jadi ini termasuk salah satu yang mendorong kenapa IHSG cukup bergoncang. Ditambah juga ada banyak tekanan eksternal dan juga minggu lalu keputusan Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga lagi. Baik, dari eksternal sendiri Anda lihat apa yang menjadi sentimen utama pelemahan bursa domestik dan juga rupiah? Kalau dari eksternal, pertama dari US dulu ya, karena US ini kan kenapa rupiah kian melemah, karena US dollar very strong gitu. Bahkan US dollar sendiri ini membuat yield di sana semakin meningkat, bahkan hampir 5% ya kalau nggak salah. Sedangkan kita SBN itu sekitar 7%. Jadi antara real rate dari SBN kita dengan US Treasury ini semakin menipis, sehingga kalau kita sebagai investor asing misalnya melihat walaupun Indonesia di 7%, tapi ketika rupiah melemah mereka kan harus menukarkan dolar dengan ongkos lebih mahal kan, jadinya mereka akan berbalik ke ini US Treasury karena lebih menarik begitu, sehingga ada terjadi capital outflow yang terjadi selama beberapa hari ini yang menyebabkan kenapa IHSG dan juga rupiah bergoncang, terutama kan untuk laggard atau pemberat dari IHSG hari ini kan banyak dari big caps ya. Trio big caps BCA, Mandiri, BRI hari ini kan turun. Kalau kita melihat secara indeks, ketika saham tersebut biasanya masuk kepada portofolio yang biasa asing sering masuk gitu. Jadi memang ini ada gejolak lah dari capital outflow gitu. Baik, tapi 3 saham big caps ini kalau kita lihat kinerjanya secara fundamental ini sebenarnya masih cukup baik begitu. Apakah kita bisa memanfaatkan momen ini untuk melakukan akumulasi atau justru ini masih ada potensi melemah lebih dalam? Nah, kalau apakah ini bisa menjadi peluang? Bisa ya, tetapi menjadi tantangan untuk kita masuknya berapa begitu. Jadi ada baiknya kita masuknya dari sedikit demi sedikit ya, sehingga kalau misalnya ada potensi penurunan kita masih bisa averaging down. Karena kalau kita menilai secara historikal, biasanya memang di bulan-bulan ini walaupun ada politik, kemudian tekanan eksternal tinggi, biasanya setelah Black September itu kan ada Halloween effect ya. Jadi biasanya nanti di akhir tahun akan ada window dressing, walaupun ya mungkin kenaikannya tidak akan terlalu signifikan karena ada masa politik begitu ya, tetapi ini bisa menjadi satu hal yang kita cermati untuk jadi satu peluang, karena biasa big caps itu kan masuk ke dalam portofolio manajer investasi dan ini bisa dijadikan untuk mempercantik portofolio, sehingga untuk menyerok di saat ini tentu masih bisa menjadi peluang, tetapi masuknya lebih baik dari sedikit demi sedikit. Baik, kita kembali ke rupiah, artinya kenaikan suku bunga kemarin oleh Bank Indonesia ini tidak efektif untuk bisa menjaga stabilitas rupiah, karena buktinya rupiah justru malah terperosok lebih dalam lagi. Oke, kalau saya lihat ini belum terlalu ada efeknya ya, karena sebenarnya Bank Indonesia itu selain dia menaikkan suku bunga, dia memberikan jamu-jamu manis. Jadi kalau bisa dibilang menaikkan suku bunga adalah jamu pahit karena berdampak pada industri, tapi ada juga jamu manis yang ada potensi bisa menstabilkan rupiah begitu ya. Di mana Bank Indonesia sendiri juga memberikan insentif begitu untuk berbagai industri, misalnya seperti perpanjangan begitu ya terhadap LTV untuk properti yang mereka bisa memberikan DP 0%, kemudian juga kepada kendaraan bermotor, kemudian juga ada insentif GWN ke bank gitu ya. Jadi kalau kita menilai walaupun industri ini terdampak dari kenaikan suku bunga, tapi harapannya nggak terlalu terdampak signifikan ya, karena BI ini kan memberikan insentif. Contoh GWM saja, ada insentif sekitar 4% gitu dari yang 9%, berarti kan mereka bisa mematok likuiditas yang lebih banyak gitu ya, sehingga mereka bisa menyalurkan kredit lebih ekspansif lagi begitu. Tapi kita harus melihat lagi kepada fundamentalnya. Balik lagi kalau untuk perbankan ini kan masih cukup bagus ya, dari likuiditas, kemudian dari sisi permodalan, apalagi OJK juga sudah mencanangkan per akhir 2022 untuk bank digital atau bank-bank kecil-kecil itu kan modalnya minimal 3 triliun. Jadi
harusnya dengan permodalan yang besar mereka masih bisa menghadapi tantangan eksternal dan juga hawa-hawa politik saat ini begitu. Walaupun guncangan di market masih akan terasa, tapi dari fundamentalnya masih menarik, sehingga inilah yang menjadi potensi kita mendulang peluang lah di situ. Baik, tapi bagaimana dengan perbankan yang berada di kelas menengah dan juga kecil begitu? Kalau kita lihat ini kan insentifnya sebenarnya juga terbatas begitu. Apakah untuk bank-bank yang mungkin masih berusaha ini juga bisa mendapatkan porsi yang tepat secara insentif? Oke, kalau bank-bank kecil sendiri mungkin kembali lagi ke strategi mereka ya, karena suku bunga yang naik tentu akan menjadi inilah tantangan. Tapi kalau kita menilai dari awal, sebenarnya bank-bank digital atau bank-bank kecil ini sudah banyak yang memberikan suku bunga simpanan itu tinggi, bahkan ada yang sampai 8% per tahun, ini jauh di atas dari suku bunga sekarang yang naik aja ke 6% begitu ya. Jadi ya ini balik lagi ke strategi mereka dalam penyaluran kreditnya harus lebih ekspansif lagi begitu, dan harusnya masih mereka bisa bertahan ya karena punya permodalan yang cukup besar. Mungkin tantangannya adalah karena mereka baru aja mulai beberapa tahun ini, sehingga dari sisi bottom line juga banyak yang masih belum terlalu atraktif lah, sehingga kalau untuk investasi mungkin kita banyak yang masih wait and see ya. Tetapi kalau misalnya untuk trading, jika ada gairah, ya ini bisa menjadi satu peluang. Nanti seperti apa potensi IHSG? Apakah masih akan longsor lebih dalam lagi? Dan Anda lihat ada di mana support dan juga resistennya? Dan rupiah seperti apa? Kalau apakah akan longsor, saya lihat masih bisa ditutup merah lah ya hari ini, karena penurunan hari ini sudah lebih dari 1% gitu. Jadi kalau mau menguat lagi tentu akan cukup sulit begitu, karena memang yang mendorong untuk pelemahan hari ini kan banyak big caps ya. Untuk support sendiri karena ini sudah menembus ke bawah dari 6.800 ya, jadi saya lihat 6.750 lah menjadi yang paling terdekat untuk support. Kemudian untuk resisten sendiri ya 6.800 lah. 6.750 dan 6.800.